gitu. Kalau di luar negeri ada topical capsaicin, tapi di sini jarang ya kayaknya gitu. Terus kalau misalnya kita bisa lakuin pemeriksaan yang lain, ronsen dan lain-lain untuk melihat grade-nya, dan kita bisa memberikan topik apa suplemen glukosamin atau kondroitin gitu. Terus kita lihat ada respon apa enggak. Nah, kalau ternyata masih nggak ada juga, baru kita kasih anti nyeri yang lebih kuat. Misalnya adalah NSAID gitu. Nanti direspon lagi. Kalau misalnya seandainya ada masalah yang lain-lain, kan seringnya ini pada lansia ya. Lansia seringnya pada sakit-sakit lambung gitu. Sehingga kita bisa ganti nih daripada NSAID kita kasih COX selektif atau NSAID ditambah PPI. Kalau NSAID tambah misoprostol kayaknya jarang ya. Udah susah misoprostol tuh paling COX-2 ditambah PPI, COX selektif ditambah PPI. Soalnya pada pasien di atas 60 tahun itu bisa menyebabkan perdarahan saluran cerna kalau dipakai lama. Ini kan penyakitnya kronis ya, pasti dia akan minum lama nih. Gitu. Nah, untuk yang non farmakologi tadi ya udah dijelasin. Nah ini, kenapa harus dikasih suplemen glukosamin dan kondroitin? Jadi glukosamin intinya adalah glukosamin dan kondroitin itu pendiri daripada matriks tulang rawan. Jadi kalau pada lansia itu bukan tulang rawannya itu habis, tapi memang dia kepadatan matriksnya itu berkurang, bukan tumbuh yang baru ya. Sehingga dengan minum suplemen glukosamin dan kondroitin itu dia bisa perlahan-lahan membaik kepadatannya. Sehingga tulang rawan kan licin, ketemu yang licin sehingga mengurangi rasa sakit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, suplemen glukosamin dan kondroitin ini diberikannya sedini mungkin lebih baik. Jadi nggak harus tunggu ada gejala. Kira-kira nih ada keturunan di keluarga. Oh nenek saya OA. Oh ibu saya OA misalnya. Udah ada lutut-lututan gitu. Nanti ketika usia 45-an udah mulai tuh minum. Kenapa? Karena tulang rawan ini dia avaskuler. Dia nggak punya pembuluh darah. Sehingga suplai yang didapatkan di tulang rawan ini didapatkan dari pembuluh darah yang ke dalam tulang kompak dulu, terus baru dari sel ke sel, dari sel ke sel hingga ke tulang rawan. Yang mana itu membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Makanya akan lebih baik kalau suplemen ini diberikan sedini mungkin. Terus ini fisioterapi ya, dan kalau misalnya dia meradang, hal yang paling bisa untuk dianjurkan adalah kompres dingin gitu. Analgesiknya ya bolehlah kasih paracetamol dulu, nanti kalau nggak mempan pakai NSAID. Tapi seringnya NSAID tadi bikin nyeri lambung, jadi harus dikombinasiin pakai yang lain. Ini ada dosis-dosisnya ya. Nah, tapi kalau narkotik tuh alternatif ya, tapi jarang banget analgetik narkotik tuh jarang. Yang lebih cespleng biasanya buat pasien osteoartritis itu adalah kortikosteroid, entah prednison atau dexa. Itu sebenarnya ya, walaupun tidak dianjurkan di klinik, di puskesmas, bahkan dokter ortopedi itu sering memberi. Kenapa? Karena masalahnya adalah proses peradangan. Bahkan ada kortikosteroid yang disuntikan di dalam celah sendi gitu. Jadi yang disuntikan ke sendi itu ada dua macam. Ada yang obat steroidnya langsung ke dalam sendi, ada yang disuntikan hyaluronic acid yaitu adalah pelumas sendi gitu. Nah, ini kortikosteroid ini walaupun kenapa dia tidak dianjurkan padahal dia sangat eh, apa namanya berefek gitu ya. Bahkan obat-obat sakit sendi yang di warung-warung aja tuh kadang suka ada steroidnya di dalam gitu. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan osteoporosis yang nanti akan kita bahas setelah ini pengeroposan tulang.
gitu. Sebentar. Terus, nah injeksi intraartikular hanya boleh 4 sampai 6 bulan ya. Terus, nah, tapi kalau seandainya dia tidak ada hasil dari terapi-terapi yang tadi, ya berarti kalau lutut ya operasi total nih, replacement diganti lututnya dengan alat. Kalau peradangannya masih ada gitu. Ini monitornya ya. Monitornya kalau NSAID lebih ke nyeri abdomen, heartburn gitu ya. Terus muntah hitam, BAB hitam gitu. Sementara kalau dia apa steroid, dia lihat apa ada tanda osteoporosis apa enggak. Nanti kita bicarain di bab osteoporosis. Sehingga mencegah terjadinya fraktur patologis. Fraktur patologis itu apa? Jadi dengan gaya yang sesedikit mungkin, misal dia kepleset gitu, atau dia jatuh terduduk ke eh, kasur di ubin. Harusnya dia nggak patah, tapi dia patah gitu. Orang normal harusnya nggak patah, itu adalah fraktur patologis. Dah, sampai sini osteoartritis ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu adalah osteoporosis ya. Nih, osteoporosis itu sebenarnya adalah pengeroposan tulang, udah nggak ada terminologi lain. Berdasarkan penyebabnya, osteoporosis itu dibagi jadi dua. Ada yang postmenopause, ada yang involutional osteoporosis. Postmenopause juga ada banyak ya. Apakah menopause itu memang alami menopause seperti orang-orang pada umumnya, atau menopause yang terpaksa? Misalnya dia punya CA sehingga rahimnya harus diangkat, atau sehingga ovariumnya harus diangkat. Jadi ovariumnya tuh kalau rahim diangkat masih ada ovarium, mungkin siklus hormonal masih lumayan ya bisa berjalan. Tapi kalau ovarium yang sudah diangkat itu benar-benar terhenti gitu. Estrogen, progesteron sehingga yang seharusnya dia belum menopause ketika diangkat dia menjadi menopause. Dan apa tubuh itu butuh penyesuaian sehingga osteoporosis yang dihasilkan itu lebih parah gitu ya daripada orang yang menopausnya tuh alami gitu. Terus involusional osteoporosis ini sering terjadi pada lansia ya. Ini yang tadi jelasin, postmenopause, fungsi ovarium menurun atau bisa juga dia diangkat ovariumnya. Nah, ini pengaruh genetik yang beresiko ya. Tadi yang di apa ovarektomi yang ovumnya diangkat, histerektomi rahimnya diangkat, terus dia apa anoreksia atau riwayat osteoporosis dalam keluarga gitu ya. Dan ini dibaca aja. Nah, gejalanya apa paling jelas gitu ya? Paling jelas kan kita sering lihat tuh lansia-lansia tiba-tiba tingginya dulu perasaan kayak ketika kita waktu kecil ketemu mereka gitu ya tinggi gitu. Terus sekarang kok jadinya membungkuk, tinggi badannya berkurang. Nah, itu adalah tanda-tanda awal adanya osteoporosis. Thoracic kyphosis, tinggi berkurang. Ya, nah, itu juga nanti dipastikan oleh pemeriksaan bone densitometry ini ya, penyusutan ya, bagian dari proses penuaan. Jadi sebenarnya osteoporosis itu hampir terjadi pada setiap lansia, tapi osteoporosis ini harus dipastikan apakah ini normal terjadi pada lansia atau dia harus diterapi yang nantinya ditentukan oleh pemeriksaan bone densitometry. Mana ya? Nih, bone densitometry. Sebenarnya pemeriksaan yang lain tuh juga kita bisa lihat apa yang lain dari mulai usia berapa, menopausnya kapan, dan apakah ada tanda-tanda orang rutin pakai steroid yang tadi. Karena steroid itu bisa menyebabkan pengeroposan, kita harus lihat tanda-tanda Cushing-nya. Biasanya dia pakai awalnya nih dia pakai steroid,
Karena dia sakit tulang, dia pengen jalan, masih pengen jalan di hari tua gitu. Dia beli obat warung, enak kan nih langsung diminum enak. Besok minum lagi, besok minum lagi. Akhirnya moon face, terus apa namanya ada rambut-rambut jarang itu udah tanda-tanda tuh terutama moon face-nya ya tanda-tanda bahwa dia kasing. Apakah moon face berpengaruh ke tulang? Enggak, tapi moon face itu menandakan bahwa dia pernah minum steroid lama gitu dan minum steroid lama besar kemungkinan bahwa dia menjadi keropos gitu. Nah, kalau ronsen ya, ronsen sih sebenarnya di buku-buku teori katanya bisa kelihatan ya, bisa kelihatan kalau dia pengeroposan, dia nggak terlalu putih seperti tulang normal. Tapi perbandingannya apa? Nggak terlalu putihnya tuh nggak jelas batasnya gitu. Apakah dibandingkan dengan tulang yang lebih muda? Sementara foto ronsen ini kan punya densitasnya sendiri-sendiri ya, punya kontrasnya sendiri gitu, exposure gitu. Punya exposure sendiri. Setiap alat kan exposure beda. Mungkin misalnya foto ronsen saya tulangnya kayak hitam karena exposure-nya dia setel segini. Di rumah sakit lain kok jadinya putih. Putihnya putih banget. Jadi itu bukan apa ya, bukan untuk menegakkan diagnosis karena cut off-nya tuh nggak pasti. Setiap alat punya exposure-nya beda-beda gitu. Ya, cuma bisa menjadi tanda. Tanda yang bisa dilihat dari ronsen adalah adanya fraktur-fraktur patologis. Misalnya pada tulang belakang, ini harusnya kotak nih. Kayak begini masih lumayan lah, boleh. Nah, tapi yang bagian-bagian atasnya, dia bentuknya kayak wedges kita bilang. Fraktur wedges itu adalah fraktur yang terjadi pada tulang belakang akibat penekanan gitu. Misalnya dia jatuh terduduk, dia menahan berat badan yang seharusnya tidak terjadi apabila tulangnya tidak keropos gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat tanda-tanda frakturnya. Sama kayak osteoartritis tadi yang di ronsen bisa lihat apa? Penyempitan celah sendi gitu. Nah, ini yang tadi bone densitometry, yang lainnya bisa pakai apa? CT, QCT, dan lain-lain, tapi jarang. Paling gold standarnya adalah bone densitometry karena dia nanti keluarnya berupa warna dan angka. Apakah dia merah, kuning, atau hijau? Kalau hijau mungkin sudah ada tapi masih normal, masih tidak perlu diterapi gitu. Kalau yang perlu diterapi adalah kuning dan merah gitu. Jadi dia keluar berbentuk cut off yang lebih pasti gitu. Nah, untuk tes darah paling ya karena kita bisa cek konsentrasi kalsium dan fosfat ya di dalam darah. Nah, konsentrasi kalsium ini sebenarnya jarang dicek kecuali pada pasien kanker. Berhubungan dengan osteoporosis, pengeroposan tadi dan fraktur patologis, apa pengeroposan dan fraktur patologis tadi itu bisa terjadi karena kanker yang tersebar dalam tulang atau metastasis ke tulang gitu. Sehingga eh, kalau ter, kalau terjadi metastasis kayak gitu biasanya usianya masih muda, ada penurunan berat badan drastis dan tanda-tanda kanker yang lain. Terus labnya juga misalnya dia pansitopeni kayak apa HB-nya turun, trombositnya turun, apa leukositnya turun gitu ya. Nah, kita bisa cek konsentrasi kalsium karena pada pasien yang seperti itu biasanya kalsiumnya tinggi justru di darah gitu. Karena kan dipakai untuk kehidupan sel kankernya. Dia tinggi tapi dia nggak bisa masuk ke dalam tulang gitu. Itu biasanya dicek kayak gitu. Kalau vitamin D boleh lah orang-orang tua sering dicek vitamin D. Terus aktivitas hormon paratiroid, osteoklas sama yang lain-lain. Hormon tiroid enggak ya biasanya karena hormon tiroid itu seringnya dia memasukkan kalsium ke dalam tulang. Makanya kalau orang hipertiroid tuh kalau udah kurus biasanya dia tinggi-tinggi gitu. Ini biopsi tulang yang lain. Manajemennya apa ya gaya hidup dulu pertama. Kalau asupannya nggak bagus ya ditambahin asupannya gitu. Nyeri jarang ya. Osteoporosis tuh biasanya nyeri kalau sudah terjadi fraktur gitu. Terus nutrisi tulang. Nah, ini penting ya.
Di sini karena dia tulangnya tidak padat, kita boleh belikan kalsium bersama dengan sesuatu yang bisa meningkatkan penyerapan kalsium. Paling gampang adalah vitamin D. Nah, yang lain-lainnya hormon-hormon deh, gitu, untuk meningkatkan penyerapan vitamin D. Dan jangan berikan kalsium ke yang kasus pertama tadi, artritis ya. Jadi kan sering tuh orang mungkin datang ke apotek ya, saya ini apa namanya habis jatuh terus apa-apa. Misalnya kita nggak tahu dia osteoporosis atau osteoartritis. Terus karena kita pikir dia orang tua kasih aja udah kalsium gitu kan. Ternyata kalsiumnya malah menumpuk di celah sendi dan menjadi osteoartritis gitu. Sementara kita nggak tahu juga ini apa, tiba-tiba datang bilang sakit-sakit, ternyata patah. Kita ngiranya osteoartritis, kita kasih steroid, ternyata makin memperparah osteoporosisnya gitu. Jadi kita harus pastikan dulu nih lansia sakit tulang, tulangnya kenapa gitu. Apakah porosis ataukah artritis? Karena fatal kecuali kalau kita kasihnya kompres es doang, dua-duanya boleh kompres es gitu ya. Terus pengganti hormonal jangka pendek nanti dijelasin ya sama apa antireseptif, osteoanabolik dan lain-lain. Gaya hidup ya, penurunan berat badan itu penting untuk keduanya. Mau osteoartritis, mau osteoporosis itu sangat penting untuk menurunkan berat badan ya, karena kalau misalnya osteoartritis dia menambah apa mempersempit celah sendi dan menambah pengapuran, kalau misalnya dia porosis, dia udah keropos dikasih beban, dia malah jadi patah kalau jatuh gitu ya. Nah, untuk menambahkan obat-obat yang kalsium tadi, pertama adalah kita perbaikin dulu posturnya. Kenapa? Karena kembali lagi ke teori yang artritis tadi, ya. Kalsifikasi itu juga dipengaruhi oleh yang pertama tadi ya, ground reaction force. Kalau misalnya kita berikan suplementasi kalsium, diharapkan ada kalsium yang mengisi tulang-tulang yang kosong ya, kita harus kembalikan dulu posisinya. Kenapa? Karena nanti kalau dia masih dalam posisi yang bungkuk gitu, beban beban tubuh, center beban tubuh gimana ya? Jadi kalau misalnya kita kan punya berat badan, dengan postur kita menahan berat badan kita gitu ya. Dengan posisi kita yang salah, pusat dari berat badan kita bisa bergeser. Misalnya pada ibu hamil ya, ibu hamil kan dia cenderung untuk apa ke belakang gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan sakit pinggang, makanya perlu dikasih korset. Sama dengan ini juga kalau dia bungkuk dia perlu dikasih yang kayak gini. Apa namanya korset tapi yang ada bone-nya gitu ya, yang ada lengannya juga. Jadi dia benar-benar bisa tegap sambil dia minum obat dan aktivitas sehingga penyebaran dan penyerapan kalsiumnya bisa lebih maksimal di bagian yang dibutuhkan gitu. Ini ya, kalsium dan vitamin D diberikan. Yang lainnya ini adalah terapi pengganti hormonal. Misalnya pada pasien yang dalam usia muda rahimnya atau ovariumnya diangkat gitu. Kita bisa kasih pengganti hormonal, tapi ini tidak boleh main-main karena resikonya biasanya lebih besar. Kita harus pastikan dulu bahwa dia tidak pernah ada riwayat. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak pernah ada riwayat, harusnya tidak diangkat dong rahimnya. Gitu. Riwayat itu dalam arti apa? Misalnya ada benjolan di payudara, atau misalnya ada kista, ada miom gitu ya. Misalnya karena miom, dia diangkat nih rahimnya. Terus kita kasih lagi estrogen. Nanti muncul lagi kasus yang lain gitu apa yang terpengaruh dari estrogen tadi. Jadi kalau hormonal, kalau ada kasus sebaiknya jangan kita berikan dulu gitu. Kecuali kalau kita udah konsultasi dengan banyak bidang, misalnya kita konsultasi ke obgyn juga, bahkan konsultasi ke onkologi juga. Kira-kira aman nggak nih pasien dengan misalnya riwayat CA gitu, CA ovarium, wah CA ovarium mah pasti kayaknya nggak boleh deh, langsung sama onkologinya nggak di ACC gitu. Jadi ini hati-hati kalau untuk pemberian hormonal terapi, walaupun ini merupakan salah satu
penyebabnya gitu. Nah, terus yang lainnya selektif estrogen reseptor. Ini juga termasuk yang hormonal ya, dibaca aja. Terus yang lainnya PTH, parathyroid hormone. Em, dia merangsang proliferasi dan diferensiasi osteoblas. Ya, ukuran bertambah ini resorpsi bertahap ya, udah dibaca aja. PTH diberikan. Bifosfonat juga. PTH sering sih diberikan pada pasien-pasien yang udah tua, terutama kalau dia mau patah terus mau operasi atau mau diganti lututnya gitu kan alat berat ya. Kadang pen juga berat. Jadi harus dikuatin dulu tulangnya baru bisa. Karena kalau enggak kan itu pen itu udah murnya ya. Murnya tuh bisa lolos gitu, bisa akhirnya pennya mengambang-ngambang aja di antara otot gitu, nggak nempel dia gitu. Atau misalnya mau dikasih bon semen, kan dia menambah berat ya, supaya murnya misalnya bisa nempel gitu. Nah itu harus dikuatin juga tulangnya. Gitu obat-obat yang sering dikasih itu PTH, terus apa kalsium, vitamin D. Yang lainnya adalah em, kalsitonin jarang ya. Udah itu aja. Ini juga strontium jarang kalau di BPJS, nggak tahu kalau di swasta ya. Ini manajemen komplikasi. Jadi harus memerlukan terapi operatif dan tidak semua bisa dioperasi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya mengenai osteoporosis. Ibu, jadi sebenarnya osteoporosis itu adalah tindak kelanjutan dari osteoartritis ya, Bu. Sebenarnya begitu. Hubungannya gimana, Bu? Gini, itu sebenarnya berdiri sendiri-sendiri. Cuma kita harus tahu ini karena sering salah gitu. Kan lansia pokoknya taunya sakit-sakit tulang deh, terus biasa pengapuran. Akhirnya dia beli kalsium gitu karena dia pikir orang tua biasanya minum kalsium. Nah, ini harus dilihat bener-bener bedanya. Apakah benar pengapuran atau sakitnya karena sebenarnya dia ada fraktur yang patologis gitu di tulang kecil misalnya atau di tulang yang weight bearing. Nah, misalnya tulang belakang kan nggak kelihatan kalau patah ya kalau nggak di ronsen gitu, sakit pinggang gitu ya, orang langsung aja, oh sakit nih pinggangnya, kayaknya pengapuran, beli deh metil, beli deksa gitu kan. Nah, itu harus kita pastikan beneran nggak, jangan-jangan dia patah, jangan-jangan dia bukan pengapuran, atau justru kebalikannya, dia pikir dia patah, terus dia beli kalsium, ternyata dia pengapuran, makin parah gitu. Jadi apa namanya itu bukan lanjutan, bisa terjadi berbeda-beda setiap orang, tapi bisa juga terjadi secara bersamaan. Misalnya dia udah pengapuran nih, awal dia pengapuran, dia minum obat steroid lama-lama dengan kondisi hormonalnya dia yang udah semakin tua juga ya gitu, akhirnya mempercepat pengeroposannya dia gitu. Gimana kira-kira bisa dipahamin? Iya, Bu, makasih, Bu. Oke. Sama satu lagi, Bu, kalau misalnya ada nggak sih Bu, faktor resiko yang lebih besar kalau misalnya seorang perempuan itu lebih beresiko daripada laki-laki, ataupun misalnya perempuan itu melahirkan lebih dari 5, apakah dia beresiko, Bu, atau gimana? Melahirkan, maksudnya osteoartritis atau osteoporosis nih? Osteoporosis, Bu. Oh, osteoporosis ya. Jadi kalau perempuan lebih beresiko tuh karena ada aktivitas menopause tadi gitu. Jadi dia terbiasa untuk dilindungi oleh estrogen. Begitu estrogen hilang, tulangnya nggak bisa adaptasi gitu. Regulasi kalsiumnya nggak bisa adaptasi. Itu makanya perempuan lebih beresiko. Yang kedua, kalau misalnya dia melahirkan lebih lebih dari 5 kali sih sebenarnya nggak terlalu apa berpengaruh pada pada hormonal ya, cuma itu kayak penelitian aja gitu, eh, bahwa yang ketika ditelusurin yang pada osteoporosis tuh sebelumnya pernah melahirkan lebih dari 5 kali gitu, tapi nggak belum ada
keterkaitannya seperti yang menopause tadi gitu. Gimana? Iya Bu, makasih Bu. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Tata laksana rheumatoid arthritis. Tadi kan udah osteoartritis, osteoporosis, sekarang rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis itu sebenarnya adalah peradangan pada sendi-sendi, terutama sendi yang kecil. Beda sama osteoartritis. Osteoartritis itu tadi di sendi-sendi yang weight bearing, yang menahan berat badan. Kalau ini sendinya nggak menahan berat badan. Kalau osteoartritis tadi dia pada perubahan posisi makin nyeri, mau pagi, siang, malam. Pokoknya dari duduk ke berdiri dia susah. Jalan kayak robot gitu ya. Kalau misalnya kalau rheumatoid arthritis, biasanya dia di pagi hari dan pada sendi-sendi yang kecil, misalnya pada tangan, jari-jari. Pagi-pagi nih, aduh jarinya kaku, terus dia gerak-gerakin. Begitu sudah bergerak, udah nggak ada keluhan lagi. Nanti besok pagi begitu lagi. Itu lebih seringnya pada rheumatoid arthritis. Tapi yang harus diwaspadai rheumatoid arthritis ini itu berkaitan dengan eh, kondisi yang lain seperti misalnya autoimun atau demam rematik justru. Sehingga kalau misalnya udah ada kecurigaan ke demam rematik kita harus telusurin pernah nggak dia sakit tenggorokan sebelumnya. Oh ya, kalau yang belum tahu demam rematik itu adalah infeksi Streptococcus beta hemolyticus ya paling sering di tenggorokan, sehingga dikenalin oleh tubuh dan terjadi cross antibody yang mirip ya dengan sendi-sendi, dengan jantung dan dengan ginjal terutama gitu. Sehingga kalau misalnya udah ketemu jari kayak gitu, kita pastiin dulu dia bukan demam rematik. Karena kalau udah demam rematik, fokus kita bukan lagi ke sendinya, tapi menyelamatkan jantung sama ginjalnya. Dulu, baru nanti setelah itu kita pikirin sendi-sendinya gitu. Kalau misalnya atau enggak misalnya dia ada SLE. SLE kan juga ada sakit-sakit sendi ya, kayak rheumatoid gitu di pagi hari gitu. Tapi dia ANA anti DSDMA yang positif. Kalau yang ini rheumatoid factor ya. Kita pastiin dulu murnikah rheumatoid, apakah cuma di sendi? Rheumatoid factornya gimana? ANA anti DSA-nya gimana? Apakah jangan-jangan ada penyakit lain gitu? Nah, terus nanti kalau udah dipastikan ternyata dia rheumatoid artritis yang murni ya, tanpa SLE, tanpa demam rematik, ya kita bisa kasih tadi MTX, NSAID atau prednison, bisa digabung juga. Kita lihat responnya gitu. Tapi ini biasanya advance ya terapinya gitu. Terus kalau misalnya seandainya kita pastikan ternyata ada demam rematik tadi, fokusnya nggak ke situ. Walaupun sebenarnya terapi untuk demam rematik nanti akan mengobati juga keluhan di sendinya gitu. Kalau misalnya dia SLE, ya berarti yang terapi SLE, misalnya mycophenolate mofetil, ditambahin dengan steroid, terus ada periodenya gitu. Nah, ini rheumatoid arthritis tuh agak advance, cuma di sini tidak ada salahnya untuk kita kasih steroid ya pada rheumatoid ini gitu, karena dia nyerinya lebih nyeri biasanya daripada si osteoartritis, walaupun pada sendi-sendi kecil gitu, dan biasanya tuh bisa juga dia ditemukan di jari ya, bisa dicari nanti di Google Swaneck sama Botonier gitu pada rheumatoid arthritis. Diagnosis bandingnya apa? Yang mirip-mirip kayak rheumatoid arthritis, gout arthritis. Asam urat yang yang bertumpuk pada celah sendi, terutama sendi kecil. Kalau di tangan dia ada kayak apa? Punch out lesion gitu, ada kantong-kantongnya kalau di ronsen isinya adalah kristal-kristal dari asam urat. Atau paling sering kita lihat deh jempol kaki melendung. Nah, itu gout banget. Walaupun sendi kecil, mirip kan, tapi dia selalu nyeri mau pagi, siang, malam terus ada merah, ada bengkak gitu. Tuh dedenya bisa gout. Cek asam urat gout pada awal juga kalau sebelum dia bengkak mirip kayak rheumatoid arthritis ya, jadi singkirkan dulu apakah dia mau gout
atau dia rheumatoid arthritis ya. Terapinya juga kalau dia murni tadi murni rheumatoid arthritis tadi udah dijelasin ya. Kalau misalnya dia ternyata gout lagi bengkak-bengkaknya jangan pernah kita kasih allopurinol. Karena penurunan asam urat yang sangat signifikan gitu ya dalam waktu yang singkat bisa memperparah bengkaknya. Justru kita obatin dulu bengkaknya dengan kolkisin. Baru setelah bengkaknya hilang, kita kasih allopurinolnya gitu. Atau ya kalau kadang kan kolkisin suka susah ya nemunya, bolehlah kita tambahin steroid. Baru setelah itu allopurinol. Terus ini dosis-dosisnya dibaca aja dan efek sampingnya. MTX nih efek sampingnya banyak ya. Jadi kalau misalnya masih bisa pakai steroid, akan lebih prefer steroid. Beda sama yang dua tadi ya. Dua tadi itu adalah musuhnya steroid banget. Kalau yang ini masih boleh gitu. Dah, oke. Gimana? Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke gagal ginjal ya, terapi apa farmakoterapi untuk gagal ginjal. Ini sebenarnya mirip ya kayak farmakoterapi 2. Cuma memang tidak akan sedalam di farmakoterapi 2. Nanti di farmakoterapi 2 dapat masing-masing dengan lebih dalam. Cuma kenapa saya pakai PPT yang sama dan materi yang sama? Karena saya pengen pengetahuannya itu menjadi utuh. Kerangkanya tuh utuh gitu. Ini nanti ada kriteria diagnosisnya gitu, tapi nanti dibahasnya di farmakoterapi 2. Ini harusnya ada ini harusnya nanti ada ininya gitu. Jadi pemahamannya tuh utuh gitu. Kita mulai aja dulu yang pertama ya, dari gagal ginjal akut. Jadi gagal ginjal tuh sebenarnya ada dua ya berdasarkan onsetnya. Ada yang akut, ada yang kronik ya. Kalau misalnya yang akut itu berarti dia dari mulai hitungan jam sampai kurang dari 3 bulan. Intinya gitu. Gagal itu nggak bisa berfungsi ya. Ginjal itu organnya. Berarti organ ginjalnya nggak bisa berfungsi. Ditandai dengan nggak ada urin atau sedikit urinnya gitu. Sesederhana itu. Bisa mulai onsetnya dari beberapa jam sampai kurang dari 3 bulan. Berdasarkan penyebabnya, dia dibagi menjadi prerenal, renal, dan postrenal. Ya, prerenal ini bahasa gampangnya itu adalah nggak ada yang bisa disaring, nggak ada darah atau nggak ada cairan yang bisa disaring sama ginjal gitu. Kurang, suplainya kurang. Apa yang menyebabkan suplainya kurang? Yaitu eh, paling gampang dia dehidrasi, muntah-muntah, mencret, dehidrasi gitu. Itu bisa menyebabkan gagal ginjal yang prerenal. Renal apa kemudian prerenal juga bisa karena pasien kecelakaan terus blood loss, perdarahan ya. Nggak ada lagi yang disaring atau jantungnya nggak kuat mompa. Nanti ada di farmakoterapi 2 dia gagal jantungnya, jantung nggak kuat mompa sehingga darahnya nggak bisa dipompa ke sini, nggak ada lagi yang disaring gitu. Itulah prerenal sepsis juga ya, ada infeksi di dalam darah sehingga ada vasodilatasi seluruh tubuh gitu ya. Sehingga kalau vasodilatasi kan tekanannya berkurang ya. Jadinya darah yang ke sini juga berkurang. Intinya nggak ada yang bisa disaring nih prerenal. Renal, saringannya yang rusak. Masalahnya ada di ginjalnya gitu. Kenapa ginjal bisa bermasalah? Paling sering ya penyakit-penyakit pada ginjal, misalnya glomerulonefritis, yang demam rematik tadi kan juga bisa menyebabkan itu, atau sindrom nefritik, terus toksin ya, akut tubular nekrosis dia habis pakai kontras dari radiologi terus tiba-tiba nggak bisa kencing gitu, atau infeksi atau inflamasi gitu ya.
pada ginjalnya, autoimun, lupus nefritis, itu masalahnya pada renal. Pokoknya nggak, saringannya nggak bisa dia, walaupun darah di sebelumnya cukup gitu. Terus postrenal, postrenal itu artinya setelah ginjal ya. Berarti di sini nih, urinnya, darahnya, suplainya ada, saringannya bagus, tapi dia nggak keluar nih urinnya. Kenapa? Gitu. Ternyata ada batu di sini, misalnya. Nah, batu ini bisa berkembang nih, postrenal nih bisa berkembang ya. Dengan ada batu di sini, misalnya dia obstruksinya total gitu ya, aliran urinnya akan bisa backflow ke ginjal, masuk ke antara sel-sel ginjal, yang namanya adalah hidronefrosis. Nah, kalau sudah hidronefrosis, dia ada dua penyebabnya, renal dan postrenal, tergantung batunya masih ada apa enggak, gitu. Paling sering lagi postrenal apa? Tumor di buli, di uret, apa di kandung kemih gitu ya. Atau laki-laki nih sering prostatnya membesar sehingga nggak bisa kencing, dia backflow lagi gitu. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Prerenal, renal, postrenal. Kalau nggak ada yang nanya, ini kriteria tapi nanti ini aja di apa farmakoterapi 2. Ini penjelasan yang postrenal tadi. Nah, terapinya apa? Tergantung dari etiologinya. Kalau etiologinya prerenal, prerenalnya apa? Misalnya dia perdarahan, sebenarnya idealnya adalah transfusi. Tapi kalau nggak ada ya bolehlah kita kasih kristaloid atau koloid dulu gitu. Kristaloid sih paling penting, koloid belakangan ya. Nah, kalau ternyata dia dehidrasi, terapi utamanya ya rehidrasi. Rehidrasi ini singkat aja ya, bisa pakai kristaloid, bisa pakai koloid gitu. Kalau misalnya dia luka bakar, ya kita tutup lukanya pakai kasa basah supaya mengurangi penguapan. Dan kita kejar Baxternya. Nanti kita bisa cari ya, luka bakar tuh ada yang namanya Baxter gitu. Untuk mengejar kebutuhan cairan dalam 48 jam pertama supaya ginjalnya tidak rusak gitu. Terus ini udah hipotonis, isotonis ya, cairan-cairan. Nah, cairan yang dipakai pada rehidrasi ini adalah biasanya isotonis dulu. Gitu. Ini tanda-tanda dehidrasi ya, dibaca aja. Dehidrasi ada derajatnya, ringan, sedang, berat, dan urinnya tadi ya bisa menandakan dehidrasi gitu. Tapi tidak ada urin belum tentu dehidrasi ya. Dehidrasi bisa tidak ada urin, tapi tidak ada urin belum tentu dehidrasi. Nah, ini yang tadi ada kristaloid sama koloid. Kristaloid dia berat molekuler lebih kecil, lebih murah, gampang didapat, RL, NaCl. Kalaupun terjadi misalnya kebanyakan atau overload, bisa kita buang dengan mudah dengan diuretik. Jadi nggak edem paru gitu, nggak bertahan lama di dalam paru. Terus ini nggak usah ya, itu farmakoterapi 2. Terus, nah ini pembagian diuretik nanti ada di farmakoterapi 2 juga. Yang pasti kita harus tahu ya, ada furosemid. Kalau misalnya masalahnya di renal, dia udah ada bengkak-bengkak, terus parunya penuh dengan air. Nah, di situ adalah saatnya kita memberikan diuretik. Nah, diuretik yang paling sering diberikan adalah diuretik yang apa di loop of Henle. Ya, misalnya adalah furosemid gitu. Yang lainnya hemat kalium, tiazid nanti dipelajarin. Diuretik osmotik. Nah, manitol ini biasanya fungsinya untuk menurunkan intrakranial, tekanan intrakranial. Dia diuretik tapi nggak ada perannya untuk gagal ginjal. Justru dia menurunkan tekanan intrakranial pada pasien cedera kepala. Sama ada acetazolamid. Mana ya? Nih, acetazolamid itu diuretik juga, tapi dia biasanya dipakai untuk menurunkan tekanan intraokular pada pasien glaukoma. Jadi yang paling sering dipakai adalah si furosemid sama spironolakton. Gitu. Itu yang untuk apa prerenal, renal. Kalau postrenal ya, ya kalau ada batu, batunya di ini, di apa namanya, di laser gitu. Atau kalau ada apa tumor, tumornya dioperasi supaya nggak menghalangi gitu. Atau kalau prostat ya prostatnya di TURP gitu.
Ini dibaca aja nanti ini farmakoterapi 2. Intinya gambarannya ada. Tata laksananya adalah sesuai dari penyebabnya tadi. Gitu. Kira-kira bisa lanjut ke gagal ginjal kronik? Atau ada yang mau tanyain sebelum lanjut? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Gagal ginjal tadi yang akut ya. Yang akut yang kurang dari 3 bulan, kronik dia udah lebih dari 3 bulan. Dan dia irreversible, tidak bisa kembali. Kalau gagal ginjal akut, tadi dia kalau misalnya karena dehidrasi, kita kasih cairan, terus urinnya ada, dia nggak perlu cuci darah. Udah terlepas dia dari akut kidney injury-nya gitu. Kalau misalnya ini dia udah dia udah sekali gagal ginjal kronik, udah nggak bisa mundur lagi gitu. Yang bisa kita lakukan dari terapinya adalah menghambat progresivitas dari gagal ginjalnya gitu ya. Nah, ini adalah penyebab dari gagal ginjal yang kronis. Kalau tadi kan prerenal, renal, postrenal. Kalau ini masalahnya pada renalnya udah nggak ada prerenal renalan. Kenapa renalnya nefronnya berkurang? Kenapa nefronnya berkurang? Karena ada komorbid, gampangnya gitu. Diabetes, darah tinggi gitu. Apakah obat menyebabkan gagal ginjal kronik? Jawabannya belum tentu karena ada obat yang menyebabkan gagal ginjal, yaitu obat-obat nefrotoksik. Tapi kalau obat darah tinggi, obat gula, sebagian obat gula ya, mungkin metformin enggak ya. Yang lainnya, mungkin glimepiride, glibenclamide. Nah, itu justru kalau diminum rutin dia bisa apa namanya? Bisa mencegah si CKD karena penyakit ini. Gitu. Jadi tolong nanti kalau ada pasien diedukasi bahwa jangan takut minum obat selama obatnya benar gitu. Terus manifestasi klinisnya apa? Yang harus kita ketahuin adalah trias CKD. Sering banget nih orang anemia. Datang-datang pucet gitu ya, udah pucet kagak tahu kenapa. Ditanya ada berdarah nggak, batuk darah, muntah darah nggak ada, muntah hitam nggak ada, BAB hitam nggak ada. Terus makannya cukup nggak cukup, makan daging nggak makan, hati ayam makan gitu kan. Terus kencingnya berdarah nggak? Nggak ada bintik-bintik merah nggak? Tapi HB-nya turun terus gitu. Itu tanda pertama. Dan dia biasanya sering ke apotik buat beli tablet besi. Karena dia pikir, oh iya, apa namanya, anemia nih, kurang zat besi kali, beli aja. Berkali-kali tuh, tapi anemianya nggak sembuh-sembuh. Itu tanda pertama. Yang kedua, kalau kita akhirnya ya udah tensi deh gitu. Ternyata tensinya tinggi. 170 per 100, 200 per sekian. Itu tanda kedua. Anemia, tensi tinggi, tinggal aja kita lihat kakinya minimal ya. Kakinya bengkak apa enggak? Ternyata kakinya bengkak itu udah 90% ya kemungkinan CKD gitu. Jadi itu screening yang awal. Tanda-tanda lain adalah pengembangan dari CKD-nya tadi. Kalau misalnya dia anemia kan ya otomatis dia lemes, dia agak-agak ngantuk-ngantuk, bingung, kelihatan pucet, kulitnya kuning gitu ya. Matanya juga pucet gitu ya. Itu sebenarnya pengembangan dari yang tadi. Terus kalau misalnya dia ternyata ureumnya tinggi atau kencingnya udah dikit gitu ya, dia dari mulai kulitnya kering, ada yang namanya uremic frost gitu ya, terus gatel-gatel sampai kalau dia udah nyampe ke apa namanya otak ya, dia dari mulai muntah-muntah, kejang sampai nggak sadar ya karena ureum kreatininnya tinggi. Yang lainnya, ya kalau ada gangguan elektrolit, berarti ada gangguan irama jantung, paling sering hiperkalemi, bikin atrial fibrilasi. Tapi nanti itu dibahas lagi di farmakoterapi 2. Terus bengkak. Nah, ini kan karena dia nggak bisa kencing ya, atau mungkin masih bisa kencing, tapi kencingnya nggak bisa ngebuang, gitu. Isinya kosong, nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya kakinya bengkak, terus cairan numpuk di paru, ya. Jadi termasuk edema yang tadi gitu. Terus kalau numpuk di paru, dia jadi ada batuk ya.
Tapi sputum itu dahak ya, dahaknya itu bukan kayak pneumonia yang hijau-hijau, kuning-kuning, dia tuh air aja gitu, dikeluarin gitu. Karena dia overload ya, gitu aja sih. Sebenarnya asal kita lihat tiga ini gitu kok nggak ada perdarahan, anemianya dari mana? Tuh biasanya paling sering CKD, 90% deh, 10%-nya lagi mungkin kanker, apa, multiple myeloma, leukemia gitu ya. Komplikasinya ini nanti dibahas. Yang pasti kita ngukurnya pakai apa? Diagnosis pastinya adalah pakai GFR untuk menentukan stage-nya. Dari mana GFR? Ada rumusnya. Nanti kita bahas lagi. Yang penting kita paham garis besarnya. Nah, terapinya itu dibagi jadi dua. Pada keadaan yang emergensi sama pada keadaan dia kontrol lagi tenang-tenang gitu ke poli gitu ya. Kalau emergensi, tandanya apa? Dia datang nih dalam keadaan sesek berat, udah nggak bisa tiduran lagi, udah duduk aja kerjanya gitu. Terus apa? Pucet ya, udah sesek, terduduk, pucet, batuk, muntah-muntah. Terus ternyata jantungnya berdebar-debar, dicek lab ternyata asidosis itu udah emergensi, apalagi kalau sampai kejang dan nggak sadar. Kalau misalnya emergensi, sebenarnya terapi idealnya itu adalah HDSITO, ya, cuci darah. Tapi nggak semudah itu cuci darah di Indonesia. Biasanya kayak gini tuh adalah pasien yang baru ketahuan atau sudah pernah ketahuan tapi dia berobat ke alternatif dulu. Datang-datang udah dalam keadaan yang lebih jelek gitu ya. Sehingga dia masih mikir-mikir, keluarga berunding dulu ya dok, buat cuci darah gitu. Satu. Yang kedua, mesin cuci darah kita itu gantian. Nggak bisa pengen sekarang langsung dilakuin sekarang. Karena yang lain juga pada antri. Mesin yang kosong kadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya pasiennya HbSAg-nya negatif. Ternyata yang kosong yang HbSAg positif. Nanti kalau kita hadir di situ kan HbSAg-nya jadi positif nih pasien gitu ya. Jadi nggak bisa kita gabung gitu. Terus gimana dong tata laksananya? Oh ya, sebelum itu ini bentuk mesin HD ya, kurang lebih. Terus ini ada indikasinya yang tadi dijelasin. Ini ada heparin apa flash juga ya, karena kan sebelum takut darahnya membeku dalam mesin gitu, disaring ya, ada dialisernya dibalikin lagi. Terus aksesnya ada banyak, ada CDL yang dipasang di sini di vena sentral, ada Simino, sama ada peritoneal HD nanti dijelasin di farmakoterapi 2. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan kalau HD-nya nggak ada? Ya, kita bisa kasih furosemid dulu awal-awal ya, untuk mencoba membuang cairannya yang walaupun sebenarnya kayaknya agak sulit untuk terbuang ya, tapi paling nggak sedikit-sedikit lah gitu. Bisa diberikan 2 ampul bolus langsung atau di drip dengan siring pump. Siring pump tuh yang kayak gini ya, yang kayak gini. 10 miligram per jam. Nah, kalau yang dosis lagi kontrol-kontrol ke poli ya 1 kali 40 sampai 80 lah, tergantung keadaannya. Diuretik yang lain boleh, paling sering spironolakton, tapi yang disuntikin tuh furosemid. Furosemid tidak boleh diberikan pada tekanan sistol di bawah 100 ya, karena bisa menyebabkan shock. Terus elektrolit, ini ada nanti di farmakoterapi 2, pokoknya ada koreksi-koreksi elektrolit. Kalau natriumnya turun, kita kasih natrium yang pekat ya, bisa menyebabkan pembuluh darah terbakar, nanti dijelasin lagi di farmakoterapi 2. Terus kalau ini hiperkalemi, kita bisa umpetin dulu kaliumnya, walaupun nggak dibuang. Diumpetin ke dalam sel dengan kasih dextrose 40 gula sama insulin, dimasukin bareng-bareng, insulinnya yang rapid ya, sehingga kaliumnya masuk dulu, ngumpet dulu ke dalam sel, sehingga tidak mengganggu irama jantung. Kira-kira gitu ya. Obat-obatan rutinnya itu ada singkatannya. Singkatannya adalah ABC. Asam folat, Bignat, B12, CaCO3 ya. Semuanya 3 kali 1. Terus kalau ada darah tinggi ya kita pilihan obat darah tingginya adalah S inhibitor atau ARB yang utama. Nanti yang lainnya ditambahin sesuai keadaan pasien. Gitu. Kira-kira gimana sampai sini? Ada yang mau ditanya? Dok, kalau misalnya
Oh, berarti orang itu udah yang termasuk yang kronik sebenarnya itu bisa sembuh nggak sih, Dok? Ada nggak sih yang pasien yang udah kronik tapi dia bisa sembuh? Yang udah kronik bisa sembuh tuh jarang ya. Karena kalau kronik itu kan dia udah kerusakan renal, kecuali kalau dia itu transplantasi ginjal. Kalau transplant, iya sembuh, kan ginjal diganti baru, gitu. Gimana, bisa diterima? Oh, berarti yang tadi yang terapinya itu kayak cuman mengatasi gejala-gejala yang muncul aja ya, Dok? Ya? Sama menghambat progresivitas, memperpanjang umur, gitu ya. Jadi, itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ya. Ibu maaf, tanya Ya, Ibu. ya. Kalau resep misalkan ada asam folat Ibu, terkadang tuh ada satu dokter yang menuliskannya 3 kali 1. Tapi ada juga yang 1 kali 3. Itu bedanya di mana ya Bu? Maksudnya untuk pencapaian terapinya apakah berbeda apa sama gitu? Oke. Nah, ini saya lanjutin jawab yang tadi dulu ya. Tadi sampai mana? Saya ngomong lupa. Hmm, Sampai mana tadi yang pertanyaan sebelumnya? Yang transplantasi ya Bu? Iya, yang transplantasi. Jadi itu misalnya dia terdiagnosis di stage 3. Mungkin dia harusnya cuci darah itu 5 tahun lagi gitu ya. Tapi dengan kita terapi kayak gitu, asam folat, bignat, CO3, dan lain-lain, hipertensinya kita jaga, mungkin 5 sampai 10 tahun lagi dia baru cuci darah gitu. Tapi kalau misalnya sembuh banget, GFR-nya kembali seperti normal, itu nggak kecuali dengan transplant gitu ya. Tadi siapa? Selinia ya yang nanya. Terus kalau yang apa pertanyaannya Yulita, apa kalau misalnya dia 3 kali 1 ya berarti kan diminumnya 3 waktu masing-masing 1 tablet. Kalau misalnya dia 1 kali 3 ya berarti dalam 1 waktu minumnya 3 tablet. Nah, kalau misalnya perbedaan dari dosisnya sih harusnya 3 kali 1 ya. Kenapa? Karena kalau dia terlalu banyak minum 3 sekaligus kan juga nggak diserap ya. Jadi harus satu, satu, satu gitu. Cuma saya nggak tahu mungkin dokter ada pertimbangan lain atau untuk mengobati hal yang lain. Misalnya adalah anemia defisiensi asam folat gitu. Jadi beda-beda tergantung apa indikasinya. Gimana? Siapa Selinia sama Yulita bisa diterima? Iya Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, gimana? Yang lain? Eh, Kalau satu lagi boleh, Dok? Kalau ya boleh. kan jadi sebenarnya itu kan nggak ada faktor usia ya, Dok ya. Ada juga yang masih muda, itu dia udah kena harus cuci darah gitu. Mm-mm. Sebenarnya itu kalau kayak gitu pola hidup atau gimana ya, Dok? Karena kan kalau kita ngerasa itu dia nggak ada faktor keturunan atau genetik atau apa, tapi masih muda memang udah kena yang kronik, Dok. Gitu. Nah, itu itu sering tuh, memang sering banget lagi sekarang lagi in ya. Pasien 25 tahun, 20 tahun udah cuci darah. Bisa ditelusurin sih sebenarnya dari mulai gaya hidup dulu. Paling sering tuh dia minum kopi-kopi kekinian yang manis ya, tinggi gula. Dimana gula tinggi itu walaupun dia nggak diabetes ya, tapi gula darahnya kan terbiasa melonjak tinggi dalam 1 waktu gitu. Karena asupan gula yang terlalu banyak gitu itu bisa menjadi faktor resiko juga untuk si gagal ginjal. Yang kedua adalah sesuatu yang tersembunyi dan fasilitasnya sangat kurang, yaitu adalah autoimun. Banyak orang-orang sekarang dengan suplemen-suplemen dan obat-obat yang dijual bebas, misalnya apa suntik putih, terus suntik apa A, B, C, D, E gitu ya. Dia justru menyebabkan dia menjadi autoimun. Walaupun autoimun itu sebenarnya juga idiopatik ya, kita nggak tahu gitu. Autoimun itu tiba-tiba ginjalnya rusak, ternyata dicek ananya positif, anti-dsDNA positif gitu. Atau ternyata
dia kena demam rematik tapi dia nggak pernah berobat, udah dia sakit tenggorokan biasa gitu ya, minum aja kecap sama apa namanya jeruk nipis, ternyata dia kena streptococcus, ternyata tiba-tiba ginjalnya udah rusak. Nah, untuk sampai ke fasilitas di sana kadang itu nggak sampai karena sistem BPJS sekarang, apalagi dia berobat pakai BPJS, dia cuma oh iya udah terdiagnosis gagal ginjal, ya sudah kita HD, kita cuci darah aja, nggak dicari nih kenapa semudah itu bisa gitu. Apakah kita singkirkan dulu autoimunnya, tapi masalahnya autoimun ini itu mahal dan agak susah untuk tercover kecuali kalau memang jelas banget apa gejalanya gitu. Kalau ini lebih tercovernya dengan gagal ginjal kronis sehingga sulit untuk dicari tahu gitu. Tapi apa namanya? Ada juga literatur yang bilang memang yang terbesar itu adalah kemungkinan dua itu, gaya hidup dan apa namanya? Dikhawatirkan autoimun yang belum terdeteksi gitu. Gimana kira-kira? Iya Bisa dok, diterima? makasih ya dok. Gimana ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup aja sampai pertemuan hari ini. Kayaknya udah di absen semua ya. Coba kita lihat dulu. Sudah di absen Mbak Ines. Oke, kalau udah di absen, oke. Mama ada yang mau tambahin, Mah? Enggak cukup kok, udah banyak itu. Oke. Kalau gitu kita tutup aja pertemuan hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.